Bab 2051. Zeke mengumumkan, mereka menginginkan hidupku, tapi mari kita lihat apakah cacing pengikat kehidupanku akan mengabulkan permintaan mereka. Ayo, cacing pengikat kehidupan. Berdengung, berdengung. Dengung keras terdengar tidak jauh dari sana. Semua orang terkejut saat menyadari bahwa Zeke memiliki cacing yang terikat kehidupan. Apakah dia dari klan Murako? Itu tidak mengherankan, karena ada banyak klan Murako di seluruh Rahasia. Klan Murako Hitam dan klan Murako Putih adalah cabang dari klan utama. Jadi, mereka menganggap Zeke berasal dari klan Murako lainnya. Suara mendengung semakin keras hingga memekakkan telinga. Kerumunan terkejut dan bertanya-tanya seberapa kuat Lifebound Worm-nya membuat keributan yang begitu besar. Akhirnya, Lifebound Worm Zeke muncul di depan mata. Itu adalah cacing parasit putih setebal lengan orang dewasa, bersinar terang di langit. Penampilannya sangat menakutkan sehingga Lifebound Worms milik klan Murako Hitam dan klan Murako Putih mulai menggigil ketakutan. Jelas, cacing pengikat kehidupan ini adalah progenitor. Erwin menatap Lifebound Worm Zeke dan bergumam, betapa kuatnya Lifebound Worm. Ini sebanding dengan progenitor klan Murako Putih. Tiba-tiba, sesuatu terjadi padanya. Dia berteriak, tidak. Aromanya familiar. Ini adalah leluhur klan Murako Putih. Zeke, bukankah ini leluhur klan Murako Putih? Bagaimana itu menjadi Lifebound Worm-mu? Kata-kata Erwin mengirimkan riak gelombang kejut yang menyebar ke semua orang. Apa? Leluhur klan Murako Putih? Bukankah itu mati? Kematiannya adalah alasannya. Cacing pengikat kehidupan kita semakin hari semakin lemah. Jika Erwin benar dan Zeke's Lifebound Worm adalah leluhur klan Murako Putih. Mereka tahu Erwin tidak punya alasan untuk membohongi mereka. Bahkan jika mereka dapat menerima kenyataan bahwa leluhur klan Murako Putih masih hidup, mereka menolak untuk percaya bahwa itu telah menjadi cacing pengikat kehidupan Zeke. Lagi pula, itu berarti Zeke adalah penatua mereka. Tatapan semua orang tertuju pada Andres, mendorongnya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sebagai tanggapan, Andres hanya menyeringai tanpa berkata apa-apa. Seringainya misterius dan dingin. Perlahan, ekspresi Cain turun. Sepertinya ada yang tidak beres. Dia tahu klan Murako Putih tidak akan tunduk kepada kita dengan mudah. Dia memelototi Zeke dan menyatakan, Zeke, apa-apaan ini? Tidak peduli apa yang ingin kamu capai, kamu bukan tandingan Myriad Worm Formation. Selain itu, aku mendapatkan lebih banyak kekuatan dari orang-orang dari White Murako Clan. Formasi Myriad Worm lebih kuat sekarang. Saran saya untuk Anda adalah mengakui kekalahan. Jika tidak, formasi Myriad Worm saya akan mengambil nyawa Anda saat ini juga. Zeke tersenyum. Kamu salah. Aku hanya ingin berjanji setia kepada leluhur klan Murako Hitam. Dengan itu, dia memerintahkan Lifebound Worm miliknya untuk berjanji setia kepada leluhur klan Murako Hitam. Kain tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Selain dia, semua orang terpana. Mereka tidak tahu apa yang ingin dicapai Zeke. Apakah dia benar-benar berjanji setia kepada klan Black Murako? Ekspresinya menunjukkan sebaliknya. Kain menyeringai. Anak muda, itu adalah keputusan yang bodoh. Kamu sekarang adalah budak progenitor. Jika progenitor ingin kamu mati, kamu harus segera mati. Nenek moyang, Zeke bukan salah satu dari kita. Tolong selamatkan dia dan cacing pengikat kehidupannya. Erwin memohon. Namun, Zeke menyela, maaf. Selain prajurit kelas raja, tidak ada orang lain yang cocok denganku. Nenek moyang klan Murako Hitam, bagaimanapun, bersekongkol dengan kejahatan dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Itu akan menerima hukumannya sekarang. Klan Murako Hitam nenek moyang, hukumanmu adalah untuk menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu keberatan? Mendengar itu, Cain dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Sekarang Zeke telah berjanji setia kepada leluhur klan Murako Hitam, kedengarannya konyol ketika dia memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Bab 2052. Cain memberitahu leluhurnya, lihat itu, leluhur. Dia tidak sopan dengan memerintahkanmu untuk bunuh diri. Dia pantas mati. Tolong ambil tindakan. Leluhur klan Murako Hitam adalah leluhur dari semua cacing dan berada di urutan kedua setelah sesepuh klan Murako Hitam. Kain tidak bisa mengaturnya dan harus meminta bantuannya. Jelas, leluhur klan Murako Hitam geram dengan perintah Zeke. Itu mulai berdengung di dalam sedan, hendak melepaskan amarahnya.
Kain berseri-seri dengan gembira. Saya belum pernah melihat progenitor semarah ini. Bahkan jika Zeke berhasil bertahan, dia akan sangat tersiksa. Memang, setelah leluhur klan Murako Hitam menjadi marah, cacing pengikat kehidupan Zeke mulai menggeliat dalam kesedihan. Pada akhirnya, itu jatuh ke tanah. Untungnya, Zeke menjangkau dan menyimpannya tepat waktu. Semua orang tahu leluhur klan Murako Hitam cukup kuat untuk menyiksa cacing pengikat kehidupan Zeke. Itu akan mati dalam waktu singkat. Namun, mereka bingung melihat Zeke tidak terpengaruh ketika Lifebound Worm miliknya menderita siksaan. Lagi pula, manusia terikat pada Lifebound Worm-nya. Alih-alih menderita kesedihan, Zeke malah memasang senyum mengancam di bibirnya. Begitukah? Kamu bukan tandinganku. Dia menoleh ke leluhur dan memerintahkan, leluhur klan Murako Hitam, kamu harus menghancurkan diri sendiri sekarang. Cain tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan, kamu adalah seorang budak, dan leluhur klan Murako Hitam adalah tuanmu. Hanya tuan yang bisa memerintah pelayan, bukan sebaliknya. Zeke, kamu bodoh. Aku akan memberimu kesempatan lain untuk berlutut dan memohon pengampunan. Saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian yang mudah. Zeke memberinya senyum yang dalam. Tidak ada tuan dan pelayan di dunia ini. Seorang pelayan yang gigih dengan energi mental yang cukup akan menjadi tuan suatu hari nanti. Hah? Apa maksudmu? Kain bingung. Zeke memberitahunya. Lihat dirimu sendiri. Dengan itu, dia menyuntikkan semburan energi mental yang kuat ke leluhur klan Murako Putih. Energi mental kemudian ditransfer dari progenitor ke cacing pengikat kehidupan klan Murako Putih lainnya. Energi mental Zeke cukup kuat untuk menghilangkan energi mental leluhur klan Murako Hitam dari cacing pengikat kehidupan klan Murako Putih sebelum perlahan-lahan mengambil alih. Hanya dalam sekejap mata, energi mental Zeke berhasil mengendalikan leluhur klan Murako Hitam melalui leluhur klan Murako Putih dan cacing pengikat kehidupan. Lambat laun, leluhur klan Murako Hitam akhirnya menggeliat dan terengah-engah kesakitan di dalam sedan. Cain melompat berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Ada apa dengan leluhur kita? Jeremiah, yang merupakan salah satu penduduk desa pertama yang tunduk pada klan Murako Hitam, merasakan hawa dingin di punggungnya. Yang mulia, energi mental musuh terlalu kuat. Dia telah mengendalikan leluhur kita dan berada dalam bahaya. Semua orang kaget mendengarnya. Seberapa kuat energi mental Zeke untuk menghancurkan tuannya? Tidak mungkin Kain bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, dia menyerbu ke arah Zeke seperti orang gila. Hentikan. Brengsek, hentikan apa yang kau lakukan. Sebelum dia bisa lebih dekat dengan Zeke, sesosok tubuh turun dari langit. Dampak pendaratannya menciptakan kawah besar yang menyebabkan bumi berguncang. Kain dijatuhkan oleh pria itu. Pendatang baru itu tidak lain adalah Soul Wolf, yang juga dikenal sebagai General North. Mobil sedan terbalik akibat gempa. Benda hitam meluncur keluar dari sedan. Itu adalah nenek moyang klan Murako Hitam. Leluhur klan Murako Hitam sebesar paha orang dewasa. Itu memiliki cangkang hitam tebal yang tidak bisa ditembus. Eksteriornya yang jelek dan tampak buas sangat kontras dengan tubuh murni dan bercahaya klan Murako Putih. Makhluk hitam itu mendesis dan menggeliat kesakitan saat berguling-guling di tanah. Cangkang hitam bersentuhan dengan tanah untuk menciptakan suara nada tinggi yang menakutkan. Bab 2053. Zeke maju dan menginjak leluhur klan Murako Hitam. Sekarang, aku akan mengumumkan penilaianmu. Leluhur klan Murako Hitam melakukan perbuatan jahat dan membunuh nyawa tak bersalah. Kamu harus menghancurkan diri sendiri saat ini juga. Tidak. Sebelum Kain menyelesaikan kalimatnya, progenitornya telah mengambil nyawanya. Armornya hancur berkeping-keping dan menembus beberapa bangunan kayu di dekatnya. Penghancuran diri dari leluhur klan Murako Hitam telah menghancurkan kepercayaan rakyat mereka. Mereka sangat ketakutan, karena kematian progenitor akan menyebabkan kehancuran mereka. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari klan Murako Hitam panik dan menangis. Oh, tidak. Kita sudah dikutuk. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa progenitor, klan kita akan musnah. Yang mulia, selamatkan saya. Saya belum ingin mati. Mereka menatap Kain dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, Kain berada dalam keputusasaan yang lebih besar. Dia berada di ambang kehancuran. Tanpa progenitor, dia hampir tidak berguna karena tidak ada kekuatan yang bisa membantu. Ini semua salah Zeke. Aku ingin mencabik-cabiknya. Klan Murako Putih juga berada dalam kekacauan.
Kami berjanji setia kepada leluhur klan Murako Hitam. Karena telah mati, kami akan... Oh, apakah surga akan memusnahkan kita? Jangan bodoh. Lihat, leluhur kita masih hidup. Kita bisa bersumpah setia padanya. Oh, ya. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Klan Murako Putih selalu baik, jadi surga menyelamatkan hidup kita. Tuan Andres, ada harapan bagi kita. Cepatlah, mari kita berjanji setia. Andres mengangguk. Bentuk barisan dan bergiliran untuk bersumpah setia kepada leluhur klan Murako Putih. Melihat itu, orang-orang dari klan Murako Hitam mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sekarang leluhur kita sudah mati, tidak mungkin membangkitkan leluhur lain. Mengapa kita tidak berjanji setia kepada leluhur klan Murako Putih? Yah, itu satu-satunya cara. Mereka menoleh ke Andres dan bertanya, Tuan Andres, kami ingin berjanji setia kepada klan Murako Putih. Izinkan kami melakukannya. Andres tidak menghiraukan mereka. Penatua klan Murako Putih ada di sini. Saya tidak berani mengambil tindakan sendiri, karena saya harus mendengarkan perintahnya. Kain hampir meledak dalam kemarahan. Pemandangan orang-orangnya berpindah kemah di hadapannya terlalu berat untuk ditanggung. Dia membentak, pergi ke sini. Beraninya kamu mengkhianati leluhur kami. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Orang-orangnya hanya menatapnya dengan tenang. Yang mulia, kami tidak punya pilihan lain. Jika Anda mampu menyelamatkan kami pasti akan mendukung Anda. Sekarang progenitor sudah mati, apakah Anda punya cara untuk melindungi kami? Aku. Kain kehilangan kata-kata. Dia tidak cukup mampu membesarkan progenitor lain. Itu berarti dia tidak berdaya dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pasti ada jalan. Pasti ada pilihan lain. Cain menolak menyerah. Orang-orangnya mengabaikannya, karena itu jelas merupakan janji kosong. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mempercayainya. Sebaliknya, mereka malah menangis lebih keras dan bahkan bersujud di kaki Andre. Tolong, Tuan Andres. Tolong bawa kami masuk. Kami mungkin telah berbuat salah padamu sebelumnya, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kainlah yang memaksa kami untuk melawan keinginan kami. Bahkan jika Anda menolak untuk memaafkan kami, anak-anak kami tidak bersalah. Izinkan anak-anak untuk berjanji setia kepada leluhur klan Murako Putih. Andres mau tidak mau bersimpati dengan penderitaan mereka. Dia menoleh ke Zeke untuk mendapatkan pendapatnya. Bab 2054. Penatua, bagaimana menurutmu? Zeke berkata, biarkan mereka berjanji setia sekarang untuk menyelamatkan hidup mereka. Aku punya misi untukmu, Andres. Andres menjawab dengan tergesa-gesa, katakan, Penatua. Saya akan melakukan yang terbaik. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang klan Murako Hitam tidak cukup serius untuk menjamin kematian mereka, tetapi mereka harus dihukum karena perbuatan jahat mereka. Lakukan penyelidikan. Jika Anda menemukan seseorang yang melanggar hukum, hukum mereka dengan berat. Saya akan memberi Anda hak untuk mengeksekusi seseorang di tempat dan melaporkan masalah itu nanti, perintahnya. Andres mengangguk. Keinginanmu adalah perintahku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kerumunan bertukar pandangan bingung dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Andres menyebut Zeke sebagai kakaknya? Apakah Zeke adalah sesepuh dari klan Murako Putih? Itu konyol. Dia terlalu muda untuk menjadi penatua. Andres tahu mengapa mereka bingung. Dia membuka bibirnya untuk menjelaskan, apakah kamu ingat bagaimana penatua kita menyebutkan seorang teman baik yang dia kenal selama bertahun-tahun? Semua orang mengangguk dengan tegas. Andres melanjutkan, sebenarnya, Tuan Williams adalah teman sesepuh kita itu. Dia cukup mempercayai Tuan Williams untuk memberinya liontin yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Tuan Williams cukup kuat untuk memaksa leluhur kita tunduk. Alasan itu saja sudah cukup baginya untuk menjadi sesepuh kita. Selain itu, Tuan Williams menyelamatkan hidup kami dan membantu kami keluar dari situasi suram yang telah mengganggu kami selama bertahun-tahun. Apakah ada keberatan dia menjadi penatua kita? Kami tidak keberatan. Kerumunan menjawab dengan suara bulat. Surga telah mengirim Tuan Williams untuk menyelamatkan kita, jadi kita merasa terhormat dia menjadi penatua kita. Tuan Williams, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Sebelumnya, kami tidak mengetahui identitas Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan Williams, dengan ini kami berjanji setia kepada Anda. Kami akan melakukan apa saja untuk kamu mulai hari ini dan seterusnya.
Semua orang menepuk dada mereka dan berjanji setia kepada Zeke. Erwin, bagaimanapun, terpaku di tanah. Meskipun mengetahui Zeke adalah pria yang cakap, dia tidak tahu dia adalah sesepuh klan Murako Putih. Aku tidak percaya, aku berpikir untuk melindunginya. Melihatnya di belakang, itu pasti sebuah kesalahan. Erwin melirik Andres sebelum beralih ke Yasmin. Yasmin, apakah kamu tahu Tuan Williams adalah sesepuh kita dan nenek moyang itu masih hidup? Yasmin menggelengkan kepalanya. Ya. Erwin marah. Kenapa kamu tidak memberitahuku waktu itu? Tanpa persetujuan Tuan William, saya tidak berani mengungkapkan apapun, jawab Yasmin, itu semua rencananya. Jika terlalu banyak orang mengetahuinya, rencananya mungkin terpengaruh dan menyebabkan klan kita hancur selamanya. Erwin mengangguk sambil berpikir. Dia cukup kuat untuk keluar dengan skema skala besar. Jelas bagi Kain bahwa dia sudah selesai. Dia tidak mau tunduk pada klan Murako Putih. Bahkan jika dia bersedia mengakui kekalahan, klan Murako Putih akan mengambil nyawanya setelah apa yang telah dia lakukan pada mereka. Saya masih memiliki dukungan klan abadi. Zeke, aku mungkin bukan tandinganmu, tapi klan abadi akan menghukummu. Terkekeh, dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan tenang ketika tidak ada yang memperhatikannya. Sekaligus, Soul Wolf melirik Zeke. Zeke mengirim pesan menggunakan energinya, kejar dia dan temukan tempat persembunyian dunia bawah. Dia tahu Kain akan pergi untuk meminta bantuan Netherworld. Sementara itu, Netherworld tetap bersembunyi dan menolak untuk menunjukkan diri. Karena itu, dia ingin mengungkapnya kali ini. Oke. Soul Wolf mengangguk dan mengejar Kain dalam diam. Setelah berurusan dengan klan Murako Hitam, Zeke berbalik dan kembali ke kamarnya. Erwin dan Yasmin mengikuti di belakangnya. Bab 2055. Sebelum Yasmin sempat pergi, Klaus mengejarnya. Yasmin, aku. Dia terpotong oleh tamparan Yasmin yang mendarat di pipinya. Seketika, tanda merah muncul di wajahnya. Alih-alih marah, Klaus menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku senang kamu menamparku. Yasmin, aku tahu kamu marah padaku. Kamu mengira aku memanfaatkanmu sebagai pion. Itu tidak benar. Aku mencintaimu, Yasmin. Lagi pula, kamu berbohong padaku bahwa leluhur klan Murako Putih sudah mati dan memanfaatkanku juga. Itu seri. Yasmin membentak, persetan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tersesat sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mencabut hakmu untuk berjanji setia kepada leluhur klan Murako Putih. Tidak. Klaus ditentukan. Yasmin, aku rela mati untukmu. Tidak masalah bahkan jika saya tidak berjanji setia kepada progenitor. Yasmin mendengus. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Bahkan, aku telah jatuh cinta dengan orang lain. Aku mencampakkanmu karena kamu tidak pantas menjadi pacarku. Siapa dia? Klaus marah. Katakan padaku siapa dia. Aku akan melawannya. Pemenangnya akan melindungimu. Tanpa ragu, Yasmin menyeret Zeke dan berkata, itu dia, sesepuh klan Murako Putih. Kamu bisa mencoba melawannya. Klaus ternganga tak percaya. Apa-apaan ini? Dia seorang diri mengalahkan seluruh Black Murako Clan. Aku jelas bukan tandingannya. Pipinya memerah saat dia berjuang untuk merumuskan tanggapan. Di sisi lain, Zeke sedikit malu. Lagi pula, dia telah terlalu sering digunakan sebagai alasan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menatap Klaus dengan pandangan arktik, dia berkata, jadi, apakah kamu ingin bertarung? Klaus menggigil ketakutan dan mengambil satu langkah. Kembali secara naluriah. Apa? Mustahil. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tatapan dingin Zeke membuatnya takut. Berbalik menghadap Yasmin, Zeke berkata, aku akan menyerahkan dia padamu. Yasmin menghela napas. Lupakan saja. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Mari kita abaikan saja dia. Dia segera mengubah topik. Omong-omong, Anda telah sangat membantu klan Murako Putih. Tuan Williams, kami tidak pernah sebahagia ini. Saya akan menjadi pelayan setia Anda. Dia sangat memuji Zeke. Namun, Erwin menundukkan kepalanya dan berjalan dengan susah payah ke depan tanpa sepatah kata pun. Zeke bertanya dengan acuh tak acuh, Erwin, apa yang ada di pikiranmu? Hah? Erwin tersentak kembali ke kenyataan saat pipinya memerah. Rasanya seperti seorang guru di kelas memanggilnya, karena dia bingung. Oh, tidak apa-apa, jawabnya.
Yasmin menyeringai. Erwen, apakah kamu tahu apa yang ada di pikiranku? Apa itu? Erwen menanggapi. Aku sedang memikirkan pertanyaan yang sama denganmu, Yasmin mengumumkan. Rona merah di pipi Erwen semakin dalam. Omong kosong. Kami tidak berbicara sebelumnya, jadi tidak mungkin kami memikirkan pertanyaan yang sama. Baiklah, mari kita lihat apakah saya benar. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan bergaul dengan Tuan Williams di masa depan, ungkap Yasmin. Zeke semakin penasaran. Kenapa kamu berkata begitu? Erwen menjelaskan, oh, Tuan Williams. Anda tidak tahu tentang aturan ini di klan Murako Putih. Para tetua klan Murako Putih selalu menjadi ayah baptis perawan suci. Namun, Erwen sebaya denganmu. Tampaknya tidak tepat bagimu untuk menjadi ayah baptisnya. Zeke mengangguk setuju. Ya, sepertinya tidak cocok. Apapun yang terjadi, kita harus mematuhi aturan, kata Yasmin. Aku punya ide. Kenapa kamu tidak menikahi Erwen saja? Dengan begitu, kita tidak akan melanggar tradisi klan Murako Putih.